Cerita dimulai di sebuah medan perang di mana sekelompok prajurit sedang beradu tembak. Namun, kondisi medan perang yang dikuasai musuh membuat satu persatu prajurit berguguran dan hanya menyisakan seorang prajurit bernama Miles. Melihat kondisi sekitar yang penuh mayat, Miles pun segera kabur. Tapi sebuah tembakan mengenai Miles yang membuatnya hanya bisa menatap langit yang dipenuhi rudal. Dan di antara rudal-rudal tersebut, sebuah cahaya meleset dengan cepat ke arah Miles. Setelah sadar, Miles sudah terjebak di ruangan tertutup berbentuk kubus. Miles yang kebingungan mulai hilang-hilang sekitar dengan menahan luka tembak yang mulai mengeluarkan darah. Miles berpikir kalau ruangan tersebut merupakan rumah sakit. Namun saat ia memanggil perawat, tak ada seorang pun yang datang. Mengetahui hal itu, Miles pun yang mulai panik mencoba memanggil bantuan melalui radio. Tapi bukan frekuensi yang ia dapatkan, melainkan sebuah tulisan yang bertuliskan meninggoy. Karena semakin bingung, Miles pun mulai mengucapkan Assalamualaikum karena Miles berpikir ia terperangkap di penjara musuh. Namun sesaat setelah Miles mengucapkan salam, tulisan dinding bertambah menjadi meninggalkan semuanya. Di saat yang sama, sebuah kalimat kembali muncul di lantai tertulis selamatkan jiwa pendosa. Begitu pula dengan tulisan di atas yang menambahkan satu kata yaitu harapan. Situasi pun semakin aneh ketika suhu dalam ruangan semakin panas. Hal ini membuat Miles mulai kehilangan akal dengan menembakkan peluru ke dinding tersebut. Makin lama, makin lama-lama, semakin lama makin lama. Setelah suhu ruangan kembali normal, Miles mencoba menenangkan pikirannya, tetapi ruangan tersebut tiba-tiba bergerak yang membuat Miles terpontang-panting. Keanehan ruangan tidak berhenti sampai di situ. Sesaat setelah ruangan berhenti bergerak, kalimat meninggalkan semua harapan yang tadinya di atas sudah berubah di lantai. Selain itu, hujan gravitasi tidak berlaku di ruangan ini. Terlihat saat beberapa barang Miles masih tergantung di atas termasuk botol minum. Dan air yang menetes bukan ke bawah melainkan ke samping. Mengetahui situasinya semakin tak masuk akal, Miles pun mencoba meminta bantuan melalui radio. Dari berbagai frekuensi yang Miles coba, sebuah suara perempuan sempat terdengar, tetapi segera menghilang sesaat kemudian. Miles kemudian meninggalkan pesan dengan menulis nomor teleponnya di lantai sambil meninggalkan pesan nomor teleponnya melalui radio. Tak lama usaha Miles pun membuahkan hasil, namun telepon yang menempel di atap ruangan membuat Miles kesulitan untuk meraihnya. Tak lama kemudian perubahan suhu kembali terjadi. Kali ini dinding-dinding ruangan mulai membeku. Sesaat setelah perubahan suhu, telepon Miles kembali berdering. Di saat yang sama, ruangan mulai bergerak. Sambil terkuplek-kuplek, Miles pun memanfaatkan momentum untuk mendapatkan ponselnya, hingga akhirnya ponsel pun didapatkan sesaat setelah ruangan berhenti bergerak. Kemudian Miles pun mulai mencari riwayat panggilan untuk menghubungi balik seseorang yang menelponnya. Akhirnya Miles pun terhubung dengan seorang perempuan bernama Dem yang menjawab dengan keadaan panik. Dem menceritakan bahwa ia diculik dan dikurung di sebuah ruangan yang berdinding abu-abu. Ruangan tersebut juga berputar dan berubah suhunya secara instan, dan dari apa yang diceritakan oleh Dem, Miles pun sadar bahwa Dem ini sedang terkurung di ruangan yang sama. Dem terus menciptakan ruangannya yang bercahaya meski tak ada lampu. Dari ucapan Dem, Miles pun baru sadar kalau ruangan tersebut tak ada lampu, tetapi cahaya entah bagaimana bisa keluar memantul ke tubuh Miles.
Dan saat Dem menciptakan keanehan gravitasi, Miles mengetahui apa yang akan dibicarakan Dem, dan saat itulah Dem curiga jika Miles sedang mengawasinya dan membuat ruangan tersebut. Something's changed. Wait, are you watching his edit? Anything familiar that you might have seen on the outside? In space that keeps changing shape? Untuk menyelesaikan salah paham tersebut, Miles pun menceritakan bahwa ia sempat tertembak sebelum ia terperangkap di ruang abu-abu sama seperti Dem. Mendengar hal itu, Dem pun mulai histeris karena Dem juga merupakan korban, bukan orang yang bisa menyelamatkannya. Kemudian mereka berdua melanjutkan mendongeng mengenai ruangan tersebut. Dalam obrolan itu, Miles mencoba menebak Dem merupakan seorang jurnalis, namun tebakan tersebut malah membuat Dem kembali salah paham. Dem mengira Miles sedang mencari informasi tentang Dem untuk mendapatkan sebuah password. Sementara Miles yang muak segera menghentikan Dem, ditambah kondisinya yang sekarat akibat pendarahan luka tembak. Miles hanya ingin bekerjasama entah bagaimana agar mereka bisa keluar dari ruangan tersebut. Akhirnya keduanya pun kembali tenang dan masing-masing bercerita kejadian sebelum terperangkap di ruangan ini. Dem menceritakan bahwa ia sedang berada di jalan tol, sementara Miles menjawab ia sedang berada di suatu tempat yang lokasi berjaraknya 2 mil dari jalan rumahnya Couple. Mendengar hal tersebut, Dem pun bertanya apakah Miles ditempatkan di sekitarnya. Dan seketika Miles pun mulai curiga karena bagaimanapun ia tak pernah menyebutkan kata militer sebelum ia terperangkap. Sementara Dem hanya menduga karena luka tembak dan gaya bicara Miles seperti seorang prajurit. Heading south from the city. No, I was at east. Well, how bad are you bleeding? It's nothing. I don't even know your fucking name. Station. Yeah, you're south of the. Di saat yang sama, perubahan ruangan kembali terjadi. Kali ini, name tag logam yang Miles gunakan tertarik ke satu arah, sementara kedua tangan Miles ditarik ke arah yang berbeda. Fenomena ini hanyalah awal karena sesaat kemudian, bunyi berdengung terdengar diikuti kedua sisi dinding yang mulai menghempit Miles. Miles lalu mencoba menghentikan dinding tersebut, tetapi ia gagal hingga ia terbentur lantai. Dan saat Miles sadar, ruangan yang Miles tempati semakin menyempit. Kejadian tersebut benar-benar menguras mental Miles, bahkan saat Dem menelpon, Miles hanya meringkuk di pojokan. Setelah Miles tenang, Miles bertanya situasi di ruangan Dem apakah terdapat tulisan. Dan di ruangan Dem juga terdapat beberapa tulisan dari berbagai macam bahasa Mandarin, Portugis, Latin, dan yang lainnya. Dari tulisan tersebut, Miles membaca sebuah tulisan yang terdapat sebuah angka di belakangnya. Dari apa yang didengarnya, Dem menduga Miles sedang membaca bahasa Latin. Sementara Miles yang tak tahu apa yang dibaca, kembali ke topik sebelum Dem terkurung di ruangannya. Dem pun menjawab terakhir ia berada di KM 128 dan ternyata tidak ada KM 128 di tempat Miles. Sementara Dem menjelaskan ia sebelumnya berada di Cape Cod, Amerika. Hal itu pun terdengar mustahil karena sebelum terperangkap, Miles sedang berada di Irak. Dari situlah mereka berdua yakin kalau mereka berada di negara sebelum mereka berpindah. Namun mengetahui Miles bisa berkomunikasi menggunakan telepon satelit, Miles pun menduga ia dan Dem dipindahkan ke tempat yang berdekatan. Untuk memastikan dugaan Miles, ia mencoba berteriak melalui dinding supaya suaranya bisa terdengar sampai ke Dem. Namun Dem hanya mendengar suara Miles melalui telepon. Dari situ Miles menyadari ruangan mereka berdua tidak bersebelahan. Namun anehnya, bagaimana Dem bisa menelpon Miles? Dan Dem pun bisa menelpon Miles karena melihat sebuah nomor di langit-langit ruangan. I don't have any other numbers. Tak lama, sebuah panggilan tidak dikenal masuk ke ponsel milik Miles. Dan untuk menjawab telepon tersebut, Miles berpura-pura mengalami gangguan sinyal. Namun saat ia menerima panggilan, seseorang menggunakan bahasa yang tidak dikenal mulai terdengar. Miles pun mencoba meminta agar seorang tersebut berbahasa Inggris, namun pria yang sedang berbicara dengan Miles tidak bisa bahasa Inggris dan hanya menggunakan bahasa Portugis. Do you speak English? What? Wait, do you speak English? Pria itu hanya menjelaskan kata mati dan kata persamaan sebelum telepon tersebut ditutup. Di saat yang sama, Dem kembali menelpon sementara Miles mulai kepikiran kata mati dan persamaan yang didengar sebelumnya. Sedangkan Dem hanya ingin mengetahui apa yang Miles tahu yang Dem tidak tahu.
Dia meyakinkan bahwa ia bukan ancaman dan keduanya sedang bernasib sama. Dia percaya bahwa semuanya mempunyai pola dan kenapa ia terpilih dikurung di ruangan ini mungkin ada penyebabnya. Namun bagi Miles semua itu hanyalah kebetulan dan coretan-coretan di dinding hanyalah permainan psikologis. Keduanya lalu mulai bercerita di mana Dem pernah bertunangan dengan seorang anggota militer, namun hubungannya kandas di tengah jalan. Begitu pula dengan Miles yang seorang duda karena gagal membina hubungan. Di tengah mereka mendongeng, Miles mulai berpikir nomor di belakang tulisan Latin merupakan sebuah tanggal dan nomor tersebut tertulis 1218. Sementara Dem juga melihat tulisan Latin yang sama, begitu pula tulisannya 1951 dan tulisan berbahasa Prancis dengan angka 2007 di belakangnya. Miles pun menganggap siapapun yang menulisnya sedang memainkan taktik pikiran untuk menganggap tentang masa depan. Mendengar hal itu, seketika Dem pun langsung bertanya tahun berapa sekarang ke Miles. Miles pun menjawab 27 Februari bulan 1991. Seketika Dem pun tertawa bahagia karena ia masih tidak percaya dengan apa yang ia alami. Kemudian Dem pun mulai bertanya tentang Twitter, Facebook, Instagram, dan yang lainnya ke Miles. Setelah Dem mengetahui Miles tidak tahu apa yang dibicarakan Dem mulai menyadari sesuatu. Di saat yang sama, perubahan ruangan kembali dimulai. Dan sebelum hal itu terjadi, Miles menanyakan jam dan mencatatnya di lengan. Perubahan kali ini berupa suara berdengung hingga membuat Miles pingsan. Setelah Miles sadar, ruangan semakin menyempit. Namun kali ini Miles tetap tenang karena jika seorang yang berada di balik layar ingin Miles tewas, dengan mudahnya akan dilakukan. Dem lalu memerintahkan Miles untuk menggambar di dinding sesuatu. Setelah Miles menggambar tanda X, Dem pun membalas dengan gambar tangan yang muncul di hadapan Miles. Dari fenomena tersebut, Miles pun bertanya kepada Dem tentang kapan tahun berapa. Dem pun menjawab bahwa tahunnya adalah 2020. Terdengar tak masuk akal, namun ada lebih dari ratusan atau bahkan ribuan tinggal di ruangan tersebut. Hal itu terlihat dengan beberapa tulisan dari berbagai macam negara. Yang perlu dipahami, ruangan tersebut berfungsi sebagai transdimensi yang lebih tinggi. Mereka juga bisa memanipulasi gaya, kantonta, hingga waktu. Dari semua teknologi yang mereka miliki, banyak opsi untuk memulai eksperimen, mulai dari perjalanan waktu atau menciptakan kehidupan. Dari semua itu dapat disimpulkan mereka sedang menguji tubuh manusia berupa ketahanan fisik, sensorik, hingga batasan fisik. Dan kondisi fisik Miles mulai memburuk akibat pendarahan yang ia alami. Di tengah kondisi yang lemas, perhatian Miles tertuju ke sebuah tulisan Arab. Miles yang pernah bertugas di Irak pun membuka kamus Arab, dan setelah menerjemahkan tulisan tersebut, sebuah rumus pun tercipta. Melihat rumus yang sedang ditulis Miles, Dem pun menyadari rumus tersebut merupakan persamaan yang ditulis matematikawan bernama Scalvi yang belum terselesaikan. Beliau menceritakan pada dimensi yang lebih tinggi atau 4 dimensi, dan persamaan tersebut kemungkinan terhubung dengan ruangan yang mereka tempati. Namun saat setelah rumus dibuat, seseorang segera menghapusnya. Begitu pula dengan tulisan Arab asal dari kamus tersebut. Untungnya Dem membuat persamaan rumus barusan, dan yang menjadi masalah bagaimana Dem menerapkan rumus tersebut ke ruangan yang mereka tempati. Tak lama sebuah suara terdengar yang menandakan perubahan ruangan dan akan dimulai. Miles yang selalu mencatat waktu saat perubahan terjadi mampu menghitung dengan tepat sebelum perubahan dimulai. Kali ini perubahan tersebut merupakan gaya gravitasi. Saking kuatnya, peluru yang berada di tubuh Miles pun ikut tertarik. Setelah fenomena tersebut, ruangan kembali berputar, diikuti ukuran ruangan yang semakin mengecil. Saat Miles mencoba menghubungi Dem, yang tersambung malah orang lain yang memperingatkan Miles untuk berkorban. Pria dalam telepon juga terus berbicara pengorbanan dibutuhkan karena manusia harus gagal. Setelah menutup telepon, Dem dan Miles pun kembali terhubung. Namun Dem begitu panik dan ikut mengatakan bahwa semuanya harus tewas. Dem kemudian menjelaskan bahwa mereka sedang menguji manusia dan manusia tidak boleh menunjukkan tanda-tanda sebagai ancaman. Karena hal itulah Dem menolak untuk melanjutkan persamaan tersebut meski Miles memaksanya.
Dia menjelaskan mereka menculik orang terpilih dengan wawasan aritmatika dari berbagai negara dan lintas waktu untuk dijadikan sebagai eksperimen. Anehnya, mereka membiarkan para manusia saling berkomunikasi seperti sedang menguji pikiran manusia. Ada beberapa hal yang Dem tahu, seperti ruangan yang bergerak secara binari dari titik X atau Y. Jika binari bersifat konstan dalam persamaan, maka jawaban apapun dari persamaan tersebut merupakan jumlah putaran dari ruangan yang bergerak seperti kuplek. Gambarannya seperti mirip kunci kombinasi. Jika kunci kombinasi angka 5, maka mereka hanya perlu mengelilingi ruangan sebanyak 5 kali. Sementara Miles yang mendengar teori tersebut malah menyimpulkan jika sebuah nomor komunikasi diputar, maka hanya satu orang saja yang bisa mendapatkan kunci tersebut. Teori dari Miles sempat dibantah Dem karena tak ditemukan dalam persamaan. All we gotta do is reset the room to 0. Ever the answer to the equation is... Sesaat kemudian ruangan tiba-tiba gelap yang membawa Miles ke dalam kenangan terburuk yang membuat Miles hampir bunuh diri. Begitu pula dengan Dem yang kembali teringat kenangan KDRT bersama tunangannya. Sesaat setelah Miles sadar, ia mendapat panggilan dari seorang pria yang memerintahkan agar manusia tidak terlihat seperti ancaman. Pria itu menegaskan manusia tidak bisa menang dan pengorbanan memang dibutuhkan, ibarat sebuah kuplek dengan kaleng sarden. Di saat yang sama, perubahan kembali terjadi dengan ruangan yang semakin menyempit hingga membuat Miles benar-benar tidak bisa bergerak. Untuk memecah variabel terakhir, Miles menyuruh Dem menghitung interval waktu sebelum perubahan dimulai. Di perubahan pertama terjadi selama 13 menit dan kedua 12 menit 35 detik, jadi persentase perubahan sekitar 3,14% dan waktu Tesseract berada di angka 6,6 hingga ke 4. Dan angka terakhir adalah satu yang membuat Miles semakin yakin dengan teorinya. Jadi saat perubahan dimulai, Miles memerintahkan Dem untuk memutar ruangan sesuai yang Miles instruksikan. Namun saat ruangan mulai menyempit, usaha Dem memutar ruangan tak membuahkan hasil. Keduanya pun sama-sama panik karena ruangan perlahan mulai mengecil. Mengetahui hal itu, Miles pun sadar telah melewatkan sesuatu, sementara Dem terus berpikir untuk menemukan sebuah teori persamaan berupa angka 1. Satu yang dimaksud bukan arti dari satu individu, melainkan kelompok manusia yang menjadi satu. Manusia harus bersatu, karena itulah mereka ingin melihat para manusia bersatu. Karena tak ada waktu membuktikan teori tersebut, Miles dan Dem pun bekerjasama mendorong ruangan secara bersamaan. Okay. They were a threat. Just solving the problem is something. Can you not? Miles, you're fighting. Second guess, Dave. It's go time. What? Sebagai hasilnya, teori Dem pun terbukti dengan bebasnya Dem dan Miles. Ada beberapa orang yang juga terbebas, sementara sisanya masih berada di dalam ruangan. Sesaat setelah bertemu Dem, Miles kembali ke tempat awal sebelum ia terperangkap. Kemudian Miles berjalan beberapa saat sampai ia melihat sekelompok tentara Amerika yang terpaku melihat sesuatu. Begitu pula dengan Miles yang terdiam melihat satu kuplek di depannya. Dan tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Abandon. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.